Apakah kalian tahu, jika Kamboja pernah mendapat julukan Hell on Earth atau neraka dunia, julukan ini didapat karena pada tahun 1970-an, negara ini mengalami peristiwa pembantaian yang menewaskan lebih dari 2 juta jiwa. Lebih lengkap tentang Kamboja, inilah videonya. Kamboja atau secara resmi Kerajaan Kamboja adalah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini adalah penerus Kerajaan Khmer yang pernah berkuasa di seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 sampai abad ke-14. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 181.040 km persegi dengan total garis pantai sekitar 443 km. Menjadikannya negara ini sebagai negara terbesar ke-25 di Asia dan peringkat 90 di dunia. Luas wilayah negara ini, jika kita bandingkan dengan wilayah yang ada di Indonesia, masih sedikit luas dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Negara ini berbatasan dengan Thailand di barat dan barat laut, dengan Vietnam di timur dan tenggara, dan Laos di timur laut. Populasi penduduk di Kamboja pada tahun 2023 adalah sekitar 16.892.735 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 82 orang per kilometer perseginya. Phnom Penh menjadi kota terbesar sekaligus ibu kota negara ini, dengan total populasi penduduk sekitar 1.573.544 jiwa. Sekitar 97,6% penduduk di Kamboja adalah keturunan bangsa Khmer, dan sisanya keturunan dari suku Cham, Chinese, Vietnam, dan lainnya. Bahasa Khmer adalah bahasa resmi sekaligus bahasa nasional dari Kamboja, dengan 97% penutur dan 3% sisanya adalah bahasa lain. Bahasa ini merupakan bahasa dalam rumpun bahasa Austroasiatik. Agama Buddha menjadi agama resmi di negara ini. Lebih dari 95% penduduk di negara ini mempraktikkan ajaran Buddhisme Theravada. Islam menjadi agama terbesar kedua di negara ini dengan penganut sekitar 1,9% dari total penduduk, yang sebagian besar dianut oleh suku Cham dan Melayu, dan sisanya adalah agama lain seperti Kristen dan Hindu. Negara ini menganut sistem pemerintah monarki konstitusional yang mengakui raja sebagai kepala negaranya dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Saat ini, Kamboja dipimpin oleh Norodom Sihamoni sebagai raja dan Hun Sen sebagai Perdana Menteri. Sekedar informasi, Perdana Menteri Hun Sen telah menjabat dari tahun 1985 dan juga telah bersumpah untuk menjabat sampai umur 74 tahun. Pada tahun 2010, negara ini mempunyai personil angkatan bersenjata sekitar 102.000 personil aktif dan 200.000 personil cadangan. Angkatan bersenjata Kamboja dipimpin di bawah komando Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja. Raja dan Perdana Menteri memegang posisi sebagai panglima tertinggi. Secara ekonomi, negara ini dikategorikan sebagai negara berkembang. Perekonomian negara ini sempat mengalami penurunan pada masa Republik Demokratik berkuasa. Tetapi, pada tahun 1990-an, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi yang membanggakan. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, ekonomi negara ini masih di bawah. Agrikultur masih menjadi andalan utama kehidupan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat desa. Selain agrikultur, bidang tekstil dan pariwisata juga menjadi bidang andalan bagi perekonomian negara ini. Sejarah Kamboja. Perkembangan peradaban negara ini terjadi pada abad ke-1 Masehi. Selama abad ke-3 sampai 5 Masehi, negara Funan dan Cenla kala itu bergabung menjadi satu negara yang sekarang menjadi Kamboja. Cina dan India mempunyai hubungan erat dengan negara Funan dan Cenla. Namun, kekuasaan negara Funan dan Cenla runtuh ketika Kerajaan Khmer berkuasa pada abad ke-9 sampai abad ke-13. Kerajaan Khmer adalah kerajaan agrikultural terbesar di Asia Tenggara, yang wilayahnya berpusat di Kamboja sekarang ini. Ibu kota Kerajaan Khmer berada di Angkor, sebuah daerah yang dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Khmer. Angkor Wat adalah peninggalan Kerajaan Khmer dan menjadi simbol kekuasaan Kerajaan Khmer.
Memasuki abad ke-15, kerajaan Khmer dikuasai oleh kerajaan Thai. Setelah itu, Dewan Kerajaan Khmer memindahkan ibu kotanya dari Angkor ke Lovek, sebuah daerah bandar pelabuhan yang dimana kerajaan ini mendapatkan untung besar karena memindahkan ibu kotanya ke Lovek. Namun, tak berserang lama pertahanan Khmer di Lovek dapat dikuasai oleh kerajaan Thai dan Vietnam, yang mengakibatkan hilangnya sebagian besar daerah Khmer. Pada tahun 1863, Raja Norodom yang dilantik oleh kerajaan Thai ini meminta perlindungan kepada Perancis. Kemudian, pada tahun 1867, Raja Norodom menandatangani perjanjian dengan pihak Perancis, yang isinya memberikan kontrol terhadap Provinsi Battambang dan Siem Reap yang saat itu bagian dari kerajaan Thai. Akhirnya, pada tahun 1906, kedua daerah ini diberikan pada Kamboja lewat perjanjian perbatasan Perancis dan kerajaan Thai. Pada tahun 1863 sampai tahun 1953, daerah Kamboja dijadikan daerah protektorat oleh Perancis. Kemudian, pada 9 November 1953, negara Kamboja memperoleh kemerdekaannya dari Perancis. Dan pada saat itu, Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. Pada saat Perang Vietnam, kerajaan Kamboja memilih untuk netral. Namun, hal ini tidak dibiarkan oleh petinggi militer kerajaan ini, yaitu Jenderal Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak. Mereka berdua merupakan aliansi pro-Amerika Serikat yang berniat menyingkirkan Raja Norodom Sihanouk dari kekuasaannya. Namun, Raja Norodom Sihanouk tidak tinggal diam. Beliau yang pada saat itu berada di Beijing memutuskan untuk beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah yang bertujuan untuk mengambil kembali tahtanya yang telah direbut oleh Jenderal Lon Nol. Hal inilah yang memicu terjadinya perang saudara di Kamboja. Gerombolan Khmer Merah yang kala itu memenangkan perang saudara dan kemudian menguasai daerah ini pada tahun 1975, kemudian mengubah format kerajaan menjadi Republik Demokratik Kamboja di bawah kepemimpinan Pol Pot. Rezim Khmer Merah sangat otokratis, totaliter, xenofobia, paranoid, dan represif. Rezim Khmer Merah membunuh ratusan ribu lawan politik mereka dan penekanan rasis pada kemurnian nasional yang mengakibatkan genosida minoritas Kamboja. Eksekusi dan penyiksaan sewenang-wenang dilakukan oleh kaptennya terhadap elemen subversif yang dianggap antara tahun 1975 sampai 1978. Pada akhirnya, genosida Kamboja menyebabkan kematian 2 juta orang atau sekitar 25% populasi penduduk Kamboja kala itu. Hal inilah yang menyebabkan negara ini dijuluki neraka dunia. Pada tahun 1978, Vietnam menyerbu Republik Demokratik Kamboja untuk menghentikan genosida besar-besaran yang terjadi di negara ini. Dengan cepat, Vietnam mengalahkan rezim Khmer Merah. Akhirnya, di tahun 1989, perdamaian mulai digencarkan antara kedua belah pihak yang bertikai. Setelah itu, PBB memberi mandat untuk gencatan senjata antara pihak Raja Sihanouk dan Jenderal Lon Nol. Itulah sedikit sejarah tentang negara Kamboja. Untuk lebih mengenal lagi tentang Kamboja, inilah 12 fakta tentang negara Kamboja. Kamboja atau Kampuchea berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti tanah kedamaian atau tanah kemakmuran. Bendera Kamboja terdiri dari 2 warna, yaitu warna biru pada atas dan bawah dan warna merah di tengahnya yang 2 kali lebih tebal dari warna biru, dan terdapat gambar Angkor Wat di tengahnya. Warna merah pada bendera ini diartikan sebagai keberanian bangsa Kamboja. Warna biru dilambangkan sebagai rasa persaudaraan, kerjasama, dan persatuan di antara orang-orang Kamboja. Sedangkan warna putih pada gambar Angkor Wat memiliki keyakinan agama negara dan kebajikan murni. Riel atau biasa disingkat KHR merupakan mata uang resmi negara ini. Mata uang ini digunakan bersama dolar Amerika Serikat. Jika kita konversikan ke rupiah, 1 riel Kamboja sama dengan 3,72 rupiah.
Seperti halnya yang dibahas di atas, julukan ini disematkan pada peristiwa genosida Kamboja pada masa kepemimpinan rezim Khmer Merah yang menyebabkan kematian sekitar 2 juta orang atau 25% populasi penduduk negara ini. Hampir setengah dari populasi penduduk negara ini berusia di bawah 15 tahun. Hal ini tidak lain karena peristiwa genosida pada tahun 1975 sampai tahun 1978 yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah. Saat ini, angka kelahiran 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kematian. Bendera Kamboja menjadi satu-satunya bendera di dunia yang menampilkan gambar bangunan sebagai lambangnya. Lambang tersebut ialah bangunan Angkor Wat yang sangat ikonik bagi negara ini. Angkor Wat adalah bangunan keagamaan terbesar di dunia yang memiliki luas lahan sekitar 162 hektar atau 1.626 km persegi. Angkor Wat menjadi destinasi wisata bagi para turis yang datang ke Kamboja. Bangunan ini terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO yang dibangun pada abad ke-12. Tak seperti kebanyakan orang di dunia yang merayakan tahun baru di awal bulan Januari. Orang-orang di Kamboja merayakan tahun baru di pertengahan bulan April. Perayaan tahun baru ini disebut Chol Cham Thmai dan menandai sebagai berakhirnya musim panen tradisional. Di sana akan banyak ditemui pasar-pasar yang menyajikan kuliner ekstrim dan tak biasa, khususnya di Phnom Penh. Kuliner yang sering dijumpai di sana seperti barbeque tikus, arak ular, kumbang air, tarantula goreng, bayi buaya, dan masih banyak lagi. Kamboja memiliki danau air tawar terbesar di Asia Tenggara, yaitu Danau Tonle Sap yang menjadi pusat keanekaragaman hayati dan dijadikan biosfer UNESCO pada tahun 1997. Danau ini mempunyai 2 keunikan. Yang pertama, alirannya berubah arah 2 kali setiap tahun. Dan kedua, ukuran danau ini bisa mengambang dan mengecil secara dramatis tergantung musim. Ukuran danau ini adalah 2.700 km persegi. Namun, jika di musim penghujan, ukuran danau ini menjadi 16.000 km persegi. Jika kalian suka dengan makanan cepat saji dari McDonald, maka kalian jangan berkunjung ke Kamboja, karena di negara ini tidak ditemukannya restoran ini. McDonald menjadi tidak populer di negara ini karena penduduknya sangat bergantung pada nasi, makanan laut, dan buah-buahan tropis untuk makanannya. Tuk-tuk adalah kendaraan unik di Kamboja. Kendaraan roda 3 ini mirip dengan bajai yang ada di Thailand dan Indonesia. Tuk-tuk dapat ditemukan di tiap sudut-sudut kota seperti Phnom Penh dan Siem Reap. Selain menjadi transportasi bagi wisatawan, tuk-tuk juga menjadi alat transportasi bagi penduduk Kamboja. Itulah beberapa fakta dari negara Kamboja yang berhasil kita rangkum. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan jangan lupa untuk support terus channel ini.